Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabatihi ajma'in. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha. Summa ila arwahi Sayyidi Syekh Muhammad Saman Ibnu Abdul Karim Saman qaddasahullahu ruhahu wa nawwir ridha rihahu alaina wal muslimina syai'ul lillahi wal amul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasihin wa abhamana minal ilmil ulama'ir rasihin wa afdhalus salatu wa tamut taslimu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I'lamu anna yawmakum haza amma ba'd. Doa salat subuh Masjid Izzatul Islam Perumahan Patra Sriwijaya, aparatur kepemerintahan setempat, dalam hal ini Pak RT, jemaah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita melantunkan ucapan melalui kalam Allah di lidah yang masih basah, yang senantiasa mengingat dengan lapas dan ucapan. Pada kesempatan subuh ini kita masih tetap diprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat baqa'nya. Artinya kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka satu dengan yang lainnya. Ini adalah bahagian daripada nikmat yang tidak bisa kita membuat dan membuatnya. Nah, oleh karena itu marilah dalam kesempatan ini, di dalam majelis ilmu ini, kita sama-sama, kalau bahasa yang sangat sederhana, acara sambung rasa. Jadi acara sambung rasa nih, aku yakin kita nih sama tujuan, sama kejadian dan perjalanan juga di dalam konteks yang sama. Artinya dalam kata jumlahnya kita sama-sama menuntut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat subuh yang berbahagia, oleh karena itu di dalam kesempatan ini memang sayogianya kami ini akhir bulan dijadwal ke dengan Pak RT setiap akhir bulan rencana. Cuma rencana boleh di manusia, yang menentukan Allah. Yang kedua,
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena syukur ini dua pengertian. Kalau pengertian secara umum ataupun manusiawi itu terima kasih dengan apa yang telah diberikan Allah, entah itu materi dan lain sebagainya. Namun syukur di dalam makna tuntutan yang sebenarnya kita menyerah kepada Allah. Menyerah kepada Allah ini sama-sama kita teliti dalam sambung raso yang kami ceritakan tadi. Kita yang pertama difasilitasi oleh Allah yang dikatakan jasmania, artinya jasad. Jasad kita ini dulu maksud kami itu ganteng, bagus, tidak gagah, ado galo gitu dulu. Tapi saat ini Bapak Ibu sekalian, jasad ini berangsur-angsur murah, bukan ngecil. Ngurang apa? Ngurang segala sesuatu yang mungkin yang selama ini dulu kita ganteng, kita belagak, kita pinter, yang akhirnya ganteng dengan sendirinya berkurang, belagak yang dengan sendirinya berangsur jahat, pinter dulunya berangsur buyan, tahu dulunya sekarang kita tadi tahu hampir habis. Artinya dengan masih sisa-sisa nikmat yang saya katakan secara jasmania ini merupakan salah satu alarm Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada pribadi kita masing-masing. Tahu dengan bahasa alarm? Bukan bangun ke jam tidur, baik. Artinya alarm Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan peringatan ini. Aku tidak ada galak atau keperingatan Allah. Ini pengeroscekan. Siapa yang ngeroscek? Ya kita dewek, bukan Allah. Kita dewek. Artinya dengan pengeroscekan diri kita secara jasmani, nah artinya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam instruksinya di dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi apala ta'qilun. Pak Bu, apabila kita dipanjangkan oleh Allah umur, dipanjangkannya gitu ya umur, maka kata Allah kami kurangi kejadian. Nah kejadian bukan kejadian fisik ini dikuranginya. Alhamdulillah kita masih dikuranginya, tahu dengan kalimat dikurangi. Bersyukur kita tadi berkurang menurut pengeroscekan kita, artinya maksudnya supaya kita bertambah dekat kepada Allah. Nah cara kita mendekatkan kepada Allah, kita cross check lah kepada diri kita tadi. Nah artinya ini sama sekali bukan milik kita, Bapak Ibuku sekalian. Kalaupun milik kita, saya yakin dan percaya ndak galak bahasanya di situ rusak, ndak galak bahasanya di situ berkurang, ndak galak bahasanya di situ jahat, ndak galak bahasanya diam, pasti nak pinter terus. Itu punya kita. Nggak tahu terus, itu punya kita. Kenyataan yang ada pada saat ini pada diri kita itu terus menerus berkurang. Nah barang siapa di dalam hal ini masih ada terdapat terbetik di dalam hatinya, di situ artinya segala pengakuan keegoan, nauzubillahimin, sementara perjalanan usia umur tanpa stop
tanpa berhenti, Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikannya, nikmat jasmani, ini merupakan sekali lagi alarm Allah kepada kita, pengeroscekan diri kita. Artinya perjalanan kita inilah dekat. Sama-sama kita saling nasihati, sama-sama kita saling ingatkan. Ibu bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia. Yang kedua, nikmat rohani. Nah, nikmat rohani ini artinya sumber daya yang menggerakkan jasmani tadi. Sumber dayanya, daya tangan baca bergerak, daya mata bisa kita memandang yang walaupun kadang-kadang terang, kadang-kadang kabur. Daya yang mendengarkan telinga kita dan melontarkan perkataan melalui kalam yang ada pada kita. Ini gaya. Nah, artinya yang saya katakan tadi kurang secara jasmani, tapi rohaninya, nikmat rohaninya bertambah terus. Lah kalau kurang, kalau sekali lagi inilah yang akan menghantarkan kepada kita yang diistilahkan dengan kufur nikmat. Makanya Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa tidak mau bersyukur, tidak mau nyerah kepada Allah, maka azabku amat sangat pedih. Jadi tidak relevan firman Allah ini selalu diungkap. Jemaah sholat subuh yang berbahagia, dua nikmat di dalam kajian kita subuh ini sampai detik ini tidak pernah berpisah. Ya, terpisah tak kira? Tidak. Yang punya penggerak motor, yang saya katakan penggerak jasmani ini tidak pernah berpisah. Yang ini yang saya katakan telak hak miliknya Allah, kita tidak bisa bikin, bahkan jasmani pun kita tidak bisa bikin. Maka yakinlah kita dengan Allah. Ibu-ibu jemaah sholat subuh yang berbahagia. Nah, langkah-langkah ini supaya kita mengerti bersyukur yang sebenar-benarnya kepada Allah. Allah telah memfasilitasi, mencukupi segala kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani tadi. Untuk apa Allah ciptakan ini? Supaya kita kenal kepada Allah. Bukan sekedar kenal ucapan nyebut, bukan. Kenal itu artinya ngerti, tahu nian kepada Allah. Sehingga tindakan ini, bagaimana kata Rasulullah SAW, al ilmu bila amalin zambun kabir. Kita tahu tidak beramal, tidak berbuat, dosa yang amat besar. Ya. Kita tahu tidak berbuat. Tahu tadi apa yang katakan? Jasad kita, ya, bergeraknya kita. Artinya ini kena Allah. Tidak kita lakukan, tidak kita ingat, tidak kita sharingkan, maka dosa yang besar. Jadi dosa ini menurut konteks kami, majelis kami, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan tidak sembahyang, bukan tidak puasa, bukan tidak zakat, bukan tidak fitrah, bukan tidak haji. Kalau kita tidak ngerti dengan nikmat Allah di sekujur tubuh kita, dosa. Itu sebenarnya. Nah, dosa ini bahasa fikih. Kalau bahasa dasarnya syirik. Apa arti syirik? Tidak ngerti kepada Allah yang memfasilitasi tubuh kita ini. Sehingga kita sekena-kena memanfaatkan aset Allah ini dengan keinginan ataupun kelampiasan hawa nafsu sendiri. Ini salah. Jadi lemah Pak kalau dosa tidak semayang.
ada rusuh melalui kontak peke bisa dikodo, bener gak? Bisa ditampil di waktu kesempatan lain. Kita buktikan berdosa menurut istilah kami, walaupun kita tadi istilah dalam arti kata sholat kita tinggal ke berdosa pasti. Nah kita tidak ngerti dengan yang memberikan aset nikmat kepada kita artinya berdosa. Kenapa kita berdosa? Sebab kita tidak baca bikinnya, cuman punya hak pakai, tidak kita urusi. Ini yang saya katakan berdosa. Artinya bukan dia tadi dosa per waktu ritual itu baik, artinya sehari-hari pun kita senantiasa berdosa kepada Allah. Maka itu dalam konteks tauhid dikatakan syirik, tidak mengerti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita ini sesungguhnya komitmen di dalam sudut pandang ilmu tauhid dan usul bukan dalam arti kata kita tadi melampiaskan ibadah ritual, tapi kita nak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya apa kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa katanya? La yasihus salat illa bima'rifatil ma'bud. Ya. Bayang gak Pak? Tidak sah sholat kita itu kalau tidak tahu kepada yang kita sembah. Kita sepakati dulu. Nak tahu yang disembah ini bukan sekedar waktu yang telah tersusun atau termaktuban yang diajarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran Rasulullah SAW, itu bukan sekedar itu. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, ini menata kepada akidah keyakinan kita. Kukira ibu-ibu kalau ada nak berdosa, aku nak tanya dulu, galak tak dengan dosa? Dah galak gue ya. Sekarang ibu tahu tak dengan dosa tu? Ya kita sambung rasa, bukan nak saling cross check. Dosa itu yang membuat keresahan hati kita. Itu sebenarnya. Kapan keresahan hati kita tidak tertanggulangi, akan menimbulkan keresahan orang lain. Ya dosa. Artinya hati kita beda-beda belum. Tidak seret di kita. Kita teruskan. Itulah sebenarnya. Nah sekarang kita mencari kaidah supaya hal itu hilang. Ataupun bahasanya di situ ada tipeknya. Jadi di sini kami bacakan kitab. Di dalam kitab ini mengatakan yang menegahkan sampainya si penuntut ataupun si orang yang berjalan akan mengenal yang dikatakan la yasihus sholat illa bima'rifatil ma'bud, yaitu ya, di antaranya dengan diistilahkan syirik khafi. Ya. Syirik khafi. Pernah dengar enggak Bapak Ibu sekalian? Pernah ya? Ya. Sekarang kita paling takut dengan syirik, benar enggak? Paling takut kan? Kita berbagi pengalaman baik subuh. Syirik hurufnya 3. Sin itu bertitik 3, sin besar namanya. Sin itu artinya sir. Sir itu di luar apa di dalam? Ini hobi nih masalahnya. Jangan kita baca ngomong bahasa syirik itu apa dia kalau kita tidak tuntaskan per kalimat ataupun per huruf itu.
Sir, arti sir itu di dalam, artinya rahasia, produk individu, hubungan kita kepada Allah. Harus kita ketahui. Jadi sir ini dalam arti kata rahasianya Allah. Nah, rahasianya Allah ini supaya kamu tahu, dia bergigi 3 sin, itu bahkan bertitik 3. Jadi sinnya besar bukan kecil. Jadi sir ini besar luas. Yang pertama, gigi yang pertama itu hak prerogatif Allah. Gigi yang kedua adalah hak prerogatif Muhammad. Gigi yang ketiga hak prerogatif Adam. Ada enggak di kita? Rahasia itu. Sir itu. Kita punya kalau satu kesiran keinginan. Sir ini bukan dalam arti konteks kita tadi itu yang diistilahkan maksiat. Sir itu di mana? Kalaupun kamu boleh kami dekat ke Bapak Ibu hadirin sekalian, sir itu hidup. Kalau mati ada sir enggak? Maka bukti hidup ini panca indera kita berinteraksi kan. Baca kita bikinnya Bapak. Inilah yang saya katakan, la yasihul ibadat illa bima'rifatil ma'ruf. Tidak sah segala ibadat. Ibadat kita ini banyak. Maka diwanti-wanti oleh para ulama mengatakan yang menegakkan itu adalah syirik. Dialah yang dikatakan syirik tadi. Mungkin secara umum kita takut, takut syirik, tapi tidak pernah kita tahu tetap di dalam kesyirikan. Sebab di situ adalah semata-mata pengakuan kita sama sekali. Tidak pernah kita menyerahkan yang bahwasanya tidak sedikit pun yang ada milik kita. Ini sekedar titipan Allah sama sekali. Izin. Makanya sir yang ada diberikan Allah kepada kita ada 3 komponen. Ada pada diri kita, Pak. Maka itu diberikan oleh Allah. Yang pertama qalbun, hati. Yang kedua diberi Allah Subhanahu wa taala akal. Yang ketiga diberi Allah Subhanahu wa taala pikiran. Sama Bapak Ibu sekalian sama. Tak kata bedanya, mangku kami kata kesambung rasa. Supaya apa ini kami uraikan? Supaya ibadah secara ritual kita itu, ini cara tatarannya rapi, rapat. Tatkala kita melaksanakan sholat secara ritual terpisah, yang saya katakan sir Allah tadi, hidupnya Allah tadi. Apakah tatkala kamu semayang baik ada hidup Allah, setelah sudah semayang kamu tadi tidak ada hidupnya Allah. Inilah yang saya katakan, kalau ditinjau dari sudut ilmu tauhid, kita berdosa tanpa waktu. Tidak kata tempat yang tidak berdosa. Kemudian roh. Roh ini merupakan salah satu rahasia juga. Jadi si rahasia sepaket. Di mana letaknya? Itulah yang di huruf kaf. Kaf itu adalah aku, artinya milikku, kata Allah. Ai maliki yaumiddin, aku yang memiliki alam. Ya. Rahasia Allah yang memiliki alam. Sementara kita makhluk yang diciptakannya ini adalah penghuni alam. Alam ini merupakan alaman ini menentukan kepada yang menciptakan alam, yakni rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita tanamkan di dalam hati kita tadi, bertawajuh, bermukabahah hati kita senantiasa ketemu di dalam makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini enggak ketemu dengan mata, enggak baca apa dia pecah Tuhan, hati gila ngantuk pecah Tuhan. Tapi kalau dalam hati,
rasa tersentuh, rasa teringat, rasa sayang, bahkan rasa punya keinginan nak ibadah. Ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan. Nah, konteksnya kalau kita tidak terbuka dalam hati, timbul kita tanya atau apa hati pun kok baca tak memahami ini. Ini yang harus perlu kita carikan solusi. Itulah yang diistilahkan penyakit hati. Inilah yang diistilahkan syirik hati. Itu supaya kamu tahu. Itu sembunyi ini kita dewe. Makanya aku nyaran ke secara produk syariat, kita tuh jangan sering-sering batal wudu. Ya, itu konteks. Pas lagi ibu-ibu ke bak nengok keran, wudu. Ya, secara syar'i. Supaya kita tadi suci terus. Ini wudu. Kita cuci muka kita, tangan kita, ya tak? Telinga kita sapu kepala kita sapu, basuh juga kaki kita. Ada tak guru pakai yang ngajari galak-galak bodoh? Aku kenapa ini ku sampai ke aku pelakunya? Nikmat tersendiri ada. Jadi awal mula kita nak membersihkan jiwa dan raga kita sering-sering ngambil uduk, banyak tak beli. Tuhan telah sediakan. Tak usah kecuali kita ngambil uduk, kita nak ngopi lagi disedia ke panitia. Apa dia lagi kurang gitu? Ini kadang sungkan, Pak. Ya, itu wuduk zohir. Nah, wuduk batin kita nyerah kepada Allah. Nah, artinya lambang kita menyerah kepada Allah, sucikan fisik kita. Tak ada salah, Pak, tak salah, percayalah kamu. Tak perlu nak uci, nak semayang kan, wuduk itu. Kapan mesti nak semayang, baik artinya yang suci itu cuma 5 kali sehari semalam, benar tak? Nah, itu baik secara diam begitu ngaji. Sementara Allah Maha Suci, kita kotor terus. Sucinya uji kita tuh paling 2,5 jam. Sisa dari 2,5 jam tuh kotor terus. Mana kita nak dekat kepada Allah? Aku ngajak berpikir sharing mes benar. Untuk acara kota sambung rasa. Nah inilah. Jadi artinya ketertutupan kita selama ini yang tidak kita sadari, wajar berdosa terus. Sementara bagi Allah tak katik lagi yang kekurangan untukmu wahai hambaku, untuk melakukan pendekatan dirimu kepadaku. Segala fasilitas telah kami berikan. Dulu ngambil uduk ke kambang, benar. Sekarang kambang hari kita ribut di perumahan itu kalau kasih pam, bukan sekedar untuk menghilangkan haus dan dahaga. Itu sebenarnya. Jadi istilah kami tadi apa? Syirik. Kita ini takut dengan syirik. Kapan takut dengan syirik tetap syirik. Kita dekati syirik. Kita ketahui, kita tuntut apa sih syirik itu ada pada diri kita. Oleh karena kita tidak galak melok tahu. Cuma sholat subuh yang berbahagia. Jadi di sini disampaikan ataupun diuraikan syirik khafi. Syirik khafi ini artinya sir yang tersembunyi, rahasia yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini dikatakan itu tersembunyi, yang membangsakan segala perbuatan yang terbit pada setiap makhluk itu. Tidak bisa makhluk itu berbuat kecuali itu diperbuatkan oleh Allah. Ya. Jadi kita akui kita tidak acak berbuat, kita buyan, kita tidak tahu, kita lemah, kita pekir, kita miskin. Ya.
Yang kayo itu timbul dengan sendirinya. Tapi kalau kita tahu, kita pinter, kita baca, Allah dak galak melok andil. Kebacaan kamu terbatas. Misal, ibu-ibu, baca bu kamu buat tempe. Baca ya. Ngapa kamu baca? Aduh, sagu atau gendum. Andainya sagu dengan gendum nak katik, baca ibu-ibu buat tempe. Inilah baca. Nah artinya sumber perbuatan, sumber segala daya ingatan, sumber segala ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya katakan hoki tadi, tersembunyi. Nah penyakit yang tersembunyi ini apabila dia tadi dilanda oleh suatu keadaan, kondisi, ataupun bahasanya di situ problem, maka dia tadi akan muncul, menimbulkan aura kepada sosok dan fisik seseorang itu, entah dia tadi melalui dalam arti kata ulasan, ya, ataupun dia tadi melalui dalam sifat kalamnya, ataupun reaksi fisiknya. Itulah yang dikatakan ilmu kejiwaan. Jadi kita yakini bahwasanya yang membangsakan segala perbuatan yang ada pada diri kita ini, inilah terbit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang istilahkan di dalam kalimat lain, inilah hakikatnya Allah. Ya kan? Kita diwujud syariatnya baik, kenyataannya baik, penampakannya baik. Namun pada hakikatnya yang menyatakan, menampakkan, melakukan, memperbuatkan, mensolatkan itu adalah hak milik perbuatannya Allah. Di mana tempat letak apa yang kami uraikan, inilah yang kita katakan selalu dia tadi bersemayam di dalam hati, wajar rahasia. Maka tuntutan kita ini kembali kepada pendobrakan amalia kita yang selama ini ya, sudah bahasanya di situ terakomodir belum di dalam hati kita masing-masing. Sebab ini kami angkatkan berdasarkan dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin Allah ila qulubikum. Allah tadi dak mandang bangsa, dak mandang rupa, ya, dak mandang bahasa, dak mandang casing, yang dipandang adalah hati. Itu sebenarnya. Jadi apunian peranan hati ini, ya. Karena hati inilah yang menentukan. Maka itu kita ciptakanlah melalui subuh. Jadikanlah hati yang hidup, jangan hati yang mati. Hati yang hidup itu selalu dia tadi tersambung kepada diri zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya nilai secara umum, oh kita berjalan menjadikan salah satu ibadat, kita mendengar menjadikan salah satu ibadat, kita melihat pun beribadat, apalagi ibadat yang telah dimaktubatkan oleh Rasulullah SAW. Artinya double langkah ibadah kita. Ada ibadah sirriyah, ada ibadah jahriyah. Maka itu misal ke tadi kita kunut tadi ada suara, ada yang tidak bersuara, itu melambangkan kita dua inilah. Kadang yang rusaknya yang di luar oleh yang di dalam. Kita tidak usah banyak-banyak, kita pahami. Karena kadar yang kami sampaikan ada dengan kita masing-masing.
Karena hakikat segala perbuatan itu sekalian terbit dari Allah Subhanahu wa taala, dan adalah segala makhluk itu seolah-olah alat untuk perbuatan ataupun perpanjangan tangan Allah. Tapi Maha Suci Allah, bukan Dia tidak mampu. Itu rasul lah. Baru kita tadi baca, diakui oleh Allah hamba Allah Subhanahu. Nah, anggaran Bapak Ibuku sekalian yang menghalangi ataupun poin-poin daripada yang diistilahkan dengan sirih kopi yang ada pada kita, menurut jamhur ulama ini dikatakannya yang pertama, kita itu ditunggu oleh penyakit riya. Banyak orang itu riya. Nah, riaknya di dalam, tapi bereaksi di luar ya. Apa arti riya itu? Memperlihatkan ibadatnya itu kepada orang yang lain, ataupun menghendaki dengan ibadatnya itu akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kati lain dia nak mengharapkan surga. Ya Allah, bukan nak mengharap keredonya surga. Kalau bahasa kami tidak diredoinya kita semayang tidak baca, tidak diredoinya kita berjalan lagi tidak baca, makin nak minta surga. Sarana untuk kamu berpikir itu artinya dengan redo dia dulu. Nah, kalau Allah redo masuk neraka lagi pergilah asal dingin. Tak tahu kamu, aku tak kata kuno namanya surga cuma kepanasan. Karena itu hak prerogatif Allah, makanya kita nak kenal kepada Allah. Inilah yang diistilahkan penyakit riya tadi. Jadi kami ulangi supaya kita tahu, kita tuntut pada diri kita penyakit riya itu satu, memperlihatkan ibadatnya kepada orang yang lain. Minta jemuk terus. Takutnya kalau orang tak tahu. Itu kita pemainnya galau, termasuk aku ngomong ini. Dengan dia omong gede cerita nih, kalau mujur dia tadi berangsur-angsur. Penyakit-penyakit itu akan dengan sendirinya berkurang. Nggak habis, tidak mampu kita ngabisnya. Ya, terkecuali kita nyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya ini banyak model. Ngeriak ke suara bagus, ngeriak ke badan ganteng juga tadi, ngeriak ke bahasa kita berilmu. Padahal ini tidak sedikit pun punya kita, hanya titipan Allah sama sekali. Kapan kita udah tahu, inilah yang kukata kopi tadi, yang tersembunyi di dalam rong-rong di dalam hati kita masing-masing. Jadi kita tadi takutnya kalau bahasanya orang tak tahu, minta kata ke ibadat kita paling sempurna. Yang ketiga, nak baca, nak masuk surga. Ya Allah. Setengah daripadanya yang dikatakannya sum'ah. Nah, banyak ya. Kalau nak kita beber, kamu kali tak sudah seminggu cerita ini. Sum'ah itu mengkhabar-khabarkan ibadatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengkhabarkan secara dia tadi ikhlas. Jadi misal kita mengikhlaskan ya segala apa yang kita hibahkan, yang kita sedekahkan. Uji kita mengikhlaskan, itu uji kita. Kamu jingoklah ikhlasnya wong tukang parkir, itu hanya belajar ikhlas. Nitip motor bagus, dirurunya, bahkan kalau kepanasan ditutupnya. Begitu dimek tuannya, dia tak bermarah.
Itu lambang. Jadi bukan kali-kali milik dunia, artinya yang kita serahkan itu ini adalah titipan Allah, yang menggerakkan itu Allah, yang tahu tempat menyerahkan itu Allah, bahkan yang menerima itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu cara perjalanan. Jadi bukan dihabar-habarkan. Karena kita ini terbuai, terhanyut di dalam khobar. Yang beberapa hal ini menurut ulama saqatul auqafi ala hukmul ibadat. Ya. Artinya inilah yang mendindingi kita, tertutupnya hati kita, tidak terimanya ibadat kita pada diri kita, tiada dilihat akan nikmat daripada Allah itu sendiri. Jadi tertutup. Itulah penyakit hati, nutup-nutup gitu. Lah kalau terbuka, lemah. Dengan terbuka inilah yang dikatakan hidayah dan nur Allah subhanahu wa ta'ala. Nur hidayah. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, melalui majelis ini kita ini artinya bongkar pasang apa yang nikmat telah diberikan kepada kita. Coba kita pelajari, coba kita urusi, coba kita rawat. Tidak terlalu bahasa kita tinggi-tinggi kita dari kita, kalaupun kita tidak kenal. Nah oleh karena itu pencegah ini harus kita tuntut. Jangan kita terlena ya. Yang selama ini kita tadi semayanglah bagus, puasa dak tinggal, zakat haji dan fitrah pun mah itu cuman sahadatnya kececeran. Jemaah sholat subuh yang berbahagia, dengan kesimpulan apa kata hadis Rasulullah SAW tadi yang kami utarakan, yang bahwa kita tahu tidak begawi berdosa besar. Kita bekerja tapi tidak tahu, itu artinya kita sesat yang nyata. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya akan menjadi bahan untuk kita memanage sisa kehidupan kita ini, supaya kehidupan kita ini selalu senantiasa dalam bimbingan dan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.